Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, sahabat konten Islam yang berbahagia, jumpa lagi di channel ini. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat walafiat dan Allah lancarkan puasa di bulan ini dan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA yang akan menerangkan akhir-akhir zaman, dan semoga kita dan keluarga kita terhindar dari fitnah akhir zaman ini. Baik sahabatku, kita saksikan saja videonya. Bahwa semua kezaliman yang ada di muka bumi ini hanya Allah angkat melalui engkau. Jika engkau tidak mau kami baiat, jika engkau tidak menerima baiat kami, engkau yang tanggung semua dosa para zalimin di muka bumi ini, karena engkau menolak untuk mengangkat kezaliman itu. Maka kaum muslimin, sang calon Al-Mahdi ini faham bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melarikan diri. Maka ketika itu dia minta izin, biarkan satu malam ini saya bermunajat kepada Allah. Para ulama dan orang-orang beriman mengepung laki-laki ini dan membiarkannya bermunajat, berdoa kepada Allah. Maka satu malam itu fa aslahahu Allahu fi lailah, Allah mengupgrade-nya dalam satu malam. Dalam satu malam Allah masukkan kepadanya kemampuan memimpin. Dalam satu malam itu Allah masukkan kepadanya kemampuan untuk perang, kemampuan untuk berpolitik, kemampuan untuk menata ekonomi dunia, kemampuan untuk segala macam yang dibutuhkan oleh pemimpin besar yang hadir untuk menyelesaikan semua kemelut dan masalah di muka bumi. Allah masukkan dalam satu malam. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Besok paginya di waktu duha beliau pun siap untuk dibaiat, maka dibaiatlah beliau. Pemerintah yang memimpin Mekah Madinah, yaitu pemerintah Arab Saudi, berang dan murka mendengarkan Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Dengan cepat bala tentaranya dikerahkan untuk membunuh Al-Mahdi yang sedang dibaiat ini. Kita udah nyampe ini berita ke kita. Ustadz, apakah sampai berita Al-Mahdi itu dibaiat? Iya, sampai. Ustadz, berarti teknologi ketika itu masih ada. Entahlah. Tapi kalau munculnya setelah hantaman meteor, berarti tidak lagi teknologi. Lalu dari mana kita tahu Ustaz? Ya gampang, setelah Dukhan Al-Mahdi muncul. Itu aja indikasinya Pak. Setelah Dukhan Al-Mahdi muncul. Jadi urutannya begitu Pak. Nah kaum muslimin kami muliakan, Al-Mahdi adalah Fajar Sadiq. Al-Mahdi adalah Fajar Sadiq. Al-Mahdi lah yang menghentikan semua fitnah duhaima ini. Nah yang terakhir, ketika semua gelombang fitnah duhaima ini padam oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini muncul Bapak Ibu, semua kondisi yang ada di muka bumi ada di seburuk-buruk keadaan. Al-Mahdi lah yang menghentikan peperangan. Al-Mahdi lah yang menjadikan negara-negara tegak kembali keadilan. Al-Mahdi lah yang meratakan keamanan. Al-Mahdi lah yang menyebabkan tidak ada lagi bencana-bencana alam. Kenapa? Barakah dan ridha Allah tertumpah untuk negeri-negeri yang sudah dimasukkan oleh Imam Mahdi dan orang beriman. Masya Allah. Dan dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ketika Dajjal nanti lepas, sebelum ia muncul ke tengah-tengah manusia, pekerjaan Dajjal yang pertama adalah melepaskan dan membebaskan seluruh setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang dibelenggu dan dipenjara oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan setan-setan itu hari ini sudah gentayangan memimpin setan-setan yang ada di muka bumi dari bangsa jin. Maka setan-setan ini tak akan terkalahkan Pak, tak akan terkalahkan. Wahai hamba-hamba Allah, siapa yang bisa mengatasi itu semua? Nanti Isa alaihi salam. Kalau sudah berurusan dengan setan, bukan Imam Mahdi lawannya. Dajjal tak akan mampu dilawan oleh Imam Mahdi, karena Imam Mahdi hanya bisa menyelesaikan setan-setan manusia. Tapi kalau sudah berkaitan dengan setan jin, maka yang mampu menaklukkannya hanyalah Nabi Isa alaihi salam. Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sejauh ini yang saya uraikan berkaitan dengan fitnah duhaima, ini maksud dengan fitnah akhir zaman itu adalah fitnah duhaima. Target fitnah duhaima apa tadi? Target fitnah duhaima apa tadi? Itu di bawah. Murtad. Apa lagi? Menjadi munafik. Apa lagi? Menjadi fasik.
zalim. Ini targetnya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kemasannya adalah demokrasi, kesyirikan, HAM, terorisme, radikalisme, aliran sesat, Islam, maksiat, munkarat semacamnya, dan ini memanen. Panennya adalah bumi ini tak sanggup lagi memikul dosa-dosa yang dibuat. Akhirnya terjadilah kemarau, gempa-gempa, gunung-gunung meletus, tsunami, ya, kelaparan, pembunuhan, kehancuran ekonomi dunia, perang dunia 3, dan meteor menghantam bumi. Meteor ini menghentikan semua teknologi. Wahai hamba Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari fitnah akhir zaman. Fitnah itulah fitnah duhai mak. Kalau begitu cara menjaganya bagaimana? Tak ada jalan lain. Saran saya, jadilah mukmin haqqan di akhir zaman ini. Fanatiklah kepada Al-Quran, fanatiklah mengamalkan sunnah. Jangan lepaskan jangan lepaskan diri dari satu ikatan pun dari ikatan-ikatan Islam. Jadilah muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ada satu langkah pun dari hidup kita ini yang mengikuti budaya trennya barat dalam bidang apa saja. Fanatiklah kepada Islam. Ustaz mengajarkan Islam radikal ya? Iya. Mau apa? Saya mengajak menjadi muslim yang kafah kok. Ya itu yang Islam radikal. Iya, lalu mau apa? Ustaz nanti ditangkap. Saya ngajak orang menjadi muslim radikal, saya ditangkap. Semoga tidak. Gitu aja. Kalau iya gimana Ustaz? Ya sudah, tangkap aja. Ustaz nggak takut? Alah, hidupnya cuma sebentar. Hidupnya juga sebentar. Yang penting saya ngajak orang, ayo kaum muslimin, jadilah mukmin haqqan di akhir zaman, jadilah muslim yang kafah mengamalkan Islam, fanatiklah pada Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak yang kita punya jangan sekolahkan kecuali di sekolah Al-Quran, di sekolah pesantren-pesantren yang mengutamakan akidah, adab, ibadah, ya, yang memang betul-betul menjaga lingkungan dan sebagainya. Masukkan anak kita ke sana. Bener ini Ustaz yang ngajarkan radikalisme. Maka bahasa saya begini aja, kalau gara-gara memeluk Islam ini secara kafah lalu kita dikatakan radikal, gara-gara ingin menjadi mukmin haqqan di mata Allah agar tidak murtad, agar tidak munafik, agar tidak menjadi orang fasik atau orang zalim, lalu kita dikatakan radikal. Oke, ikhlas saya 100%, silahkan katakan saya radikal. Oi dunia, saksikan saya radikal. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengajak orang menjadi muslim kafah, gara-gara saya ingin bawa orang menjadi mukmin haqqan, lalu dikatakan radikal. Orang opo-opo. Ya betul gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Bapak juga harus begitu. Karena kata Rasulullah SAW, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Nah ini yang saya mau. Saya mau, Bapak mudah-mudahan juga mau ya, ibu-ibu juga mau jadi saudara-saudara yang dirindukan Rasulullah SAW. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Oh bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka pegang erat-erat pusakaku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka istiqomah, mereka sabar di atasnya. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Ya Zulkifli, ya Zulkifli, ikhlaskan dirimu. Wahai umat akhir zaman, ikhlaskan diri anda semua. Jadilah diri anda sebagai saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah. Mau? Allahu Akbar. Solusinya apa? Fanatiklah kepada Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman ini. Tak ada yang bisa melindungi kita pada fase keempat kecuali kembali kepada Islam secara kafah total. Dalam masalah makanan, dalam masalah bisnis, dalam masalah belanja, dalam masalah pergaulan, dalam masalah pendidikan, dalam masalah kesehatan, kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam kaum muslimin. Kita terjaga insyaallah dari makar fitnah duhaima, daripada makar fitnah Masih Dajjal, kaki tangan Dajjal, insyaallah taala. Demikian saran saya Pak. Jadi saya rasa kita sudah sampai di penghujung pengajian ini. Begitulah cara melindungi diri dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman, yaitu kembalikan diri kita kepada Islam yang kafah,
dan kita menjadi saudara Rasulullah, ghuraba yang dirindukan. Tuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing di akhir zaman. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Katanya tadi ada ruang tanya jawab, betul? Silakan kalau ada tanya jawab. Mungkin saya bukakan ruangan tanya jawab 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang. Setelah itu kita lakukan penggalangan dana yang kedua, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan melalui tulisan lebih diutamakan daripada langsung bertanya. Ada yang mau nulis, silahkan tulis, nanti taruh ke depan. Tolong tulisannya yang besar-besar ya. Yang ditanya tentang akhir zaman, jangan bertanya tentang masalah fikih. Jangan bertanya tentang masalah fikih. Ulama-ulama ahli fikih kita terlalu banyak saat ini. Silakan bertanya kepada siapa saja. Sudah, Pak? Ya. Di sebelah saya, Pak. Mic-nya cuma satu. Ya, silakan. Baik, ini pertanyaan ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa ciri-ciri Dajjal? Ini pertanyaan ketiga, itu masuk orang Pak. Apa ciri-ciri Dajjal? Yang kedua, apa bentuk Dajjal itu berupa makhluk manusia atau bentuk peraturan manusia? Apa yang harus diketuskan orang beriman dalam menghadapi fitnah-fitnah Juhaimah? Yang keempat, apakah yang diucapkan oleh seseorang yang mengatakan atau membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan salah satu tokoh pahlawan? Oh, ini lagi hot ini. Oke, ini saya mungkin bertanya, apa ciri Dajjal? Apa bentuk Dajjal itu berupa makhluk atau manusia? Apa yang harus dilakukan orang beriman dalam menghadapi fitnah-fitnah Juhaimah? Bismillah, kaum muslimin. Nanti tolong buka YouTube ya, buka YouTube, buka Uzma Media TV Channel, Uzma Media TV Channel, Uzma Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Media TV Channel, Uzma Media TV Channel. Buka, awali dengan beli paket, beli dulu paket. Jangan mengandalkan numpang di wifi orang terus ya. Jadi setelah itu buka YouTube, tulis Uzma Media TV Channel. Ada pembahasan saya khusus tentang masalah membongkar rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu kajian saya di MRBJ, itu Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya kajikan tentang masalah Dajjal. Silakan nanti dilihat, saya uraikan dengan rinci. Jadi Dajjal ini manusia, bukan sistem. Manusia ya, seorang laki-laki kata Rasul, normal kayak kalian, tetapi fisiknya agak sedikit kurang normal. Dia sedikit lebih pendek dari kalian. Demikian kata Rasulullah SAW. Lehernya lebih panjang sedikit dibandingkan kalian. Rambutnya kribo. Pernah ingat penyanyi legendaris dulu Ahmad Albar? Nah, tapi dia bukan Dajjal ya. Rambut Dajjal itu arah-arahnya ke situ. Ya, lalu bagaimana cara selamat dari Dajjal? Di mana kemunculan Dajjal nanti? Apa tanda-tanda Dajjal itu lengkap, Bapak? Kenapa hari ini saya berani mengatakan Dajjal itu sudah lepas dan bebas? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya berani mengatakan itu karena hadis-hadis yang sahih yang mendukungnya dan fakta yang ada hari ini yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda Dajjal lepas ada di Syam. Kalau nanti kitab ini benar-benar Bapak miliki, baca apa rinci tanda-tanda besar hari kiamat itu terbanyak dilakukan di Syam, tentang Dajjalnya, tentang Nabi Isanya, tentang Imam Mahdinya, tentang kekuasaannya Ya'juj dan Ma'jujnya dan sebagainya, perang Malhamah Al-Kubronya, itu terjadinya kebanyakan di Syam. Dan tanda-tanda Dajjal keluar hari ini adanya di Palestina. Bapak mau bukti? Silahkan nanti Maret bareng saya berangkat ke Baitul Maqdis, insya Allah. Maret bareng saya berangkat, kita ke Baitul Maqdis. Kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Dari situ kita nyambung ke Madinah, baru ke Mekah. Jadi 3 Masjidil Haram langsung kita kunjungi dalam satu kali perjalanan. Plus nanti kita ke Mesir, jumpa Fir'aun.
Benar, kita akan jumpa Firaun, bangkai Firaun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Lihat saja Bapak Ibu, kalau lihat kok mirip si fulan ya, benar-benar Pak, mirip sekali. Nah, siapakah orang di Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya, tapi asal Bapak Ibu melihat langsung, bener nih, mirip banget 100%. Saya juga heran kok bisa mirip. Nah, itu bonusnya kita ke Mesir ya. Kemudian setelah itu baru kita ke Yordania. Jadi ada 4 negara yang kita kunjungi: Mesir, Palestina, Yordania, dan Arab Saudi. Insya Allah 1 kali perjalanan. Bulan Maret nanti pendaftarannya, terakhir itu bulan Januari. Nah, brosurnya ada di luar. Brosurnya ada di luar. Apa masih ada Pak? Sudah habis ya? Silakan Pak, berikutnya. Ketika masa khilafah kedua, apakah kita perlu bekerja mengingat sudah tak ada teknologi dan infrastruktur dan seluruh isi bumi berpeluang oleh Allah SWT. Jadi maksudnya Ustaz, dalam akhirnya belajar khilafah kedua nanti, apa kita masih bekerja mengingat sudah tak ada teknologi, sudah tidak ada infrastruktur seluruh isi bumi? Ada juga pengumuman penting saya sampaikan. Kemarin kan sempat heboh ya, meteor pertengahan Ramadan 1441 ini akan menghantam bumi, lalu terjadi dukhon ya, lalu disampaikan sebuah hadis. Wahai kaum muslimin, itu bukan dalil kita bahwa hadis yang dipakai oleh Syekh Ibnul Jauzi dikatakan hadisnya maudhu', palsu. Ada sekelompok ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Maka dalil itu tak bisa kita jadikan sebagai rujukan kita untuk hantaman meteor di pertengahan Ramadan ya. Memang benar 1441 Ramadan, hari tanggal 15-nya bertepatan dengan hari Jumat. Dalam hadis dhaif jiddan itu pas pertengahan Ramadan, hari Jumat ya. Di subuh hari kalian yang sedang baru selesai melaksanakan salat ibadah subuh, lalu tiba-tiba terdengar dentuman besar di langit. Larilah kalian ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela ya, masuk ke dalam kamar, tutup kamar, lalu berselimutlah dan sujudlah ke arah kiblat, bacalah subhanal qudus subhanal qudus. Itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Hadis dhaif jiddan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam urusan akidah. Maka yang cukup kita imani adalah tanda-tanda. Kalau ini penting kita imani, tanda-tanda. Maka pengumuman saya, kapan kita harus lari, kapan kita harus sembunyi, kapan? Kalau nggak salah pembahasan kita ba'da zuhur nanti ada kajian ya? Di mana? Ba'da asar. Oke. Nanti tanda-tandanya itu yang paling penting untuk Bapak Ibu dapatkan, yang saya katakan tadi. Meninggal nggak besok-besok nih Raja Salman? Entah dari sekarang sampai Ramadan, meninggal nggak Raja Salman? Kalau ia meninggal, yang kedua, 3 orang pangeran yang memiliki militer, memiliki tentara, memiliki senjata, memiliki harta ini kelahi tidak, yang menyebabkan Arab Saudi tidak aman. Kelahi tidak? Kalau iya, yang ketiga, gempa-gempa tidak Arab Saudi pada tahun itu? Kalau iya, berarti insya Allah pada tahun itulah Imam Mahdi keluar, dan Imam Mahdi hanya keluar ketika puncak-puncak bencana dan petaka pembantaian perang terjadi di seluruh dunia. Maka saat itu seharusnya Bapak Ibu sudah tidak lagi tinggal di kota, sudah tidak lagi tinggal di kota. Di mana tinggal? Di kawasan-kawasan yang jauh dari perkotaan, kawasan-kawasan yang tinggi dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, dari daerah-daerah perbukitan yang punya sumber-sumber mata air dengan tanah yang subur. Saya harapkan sudah pindah ke sana. Ustadz, berarti dari sekarang kita melakukan persiapan. Wajib dari sekarang, karena ini kemungkinan sangat dekat waktunya. Tapi di waktu yang sama, semua aktivitas kita di kota jangan ditinggalkan sebelum tanda nyata, yaitu beredarnya bintang berekor 3 hari berturut-turut di langit dunia. Tidak ada di antara kita manusia di bumi ini tidak menyaksikan itu. Maka seluruh kita tetap normal dulu tinggal di kota, jalani hari-hari kita, kerjaan kita, anak-anak kita sekolah seperti biasa. Tetapi kalau sudah nampak bintang berekor beredar di langit 3 hari berturut-turut sampai 7 hari, tak ada lagi alasan, lari cepat ke daerah perbukitan yang orang-orang kita sudah punya rumah-rumah dan pemukiman di sana. Yang boleh tinggal di situ hanyalah orang beriman yang soleh-soleh, orang beriman yang taat-taat.
Ya, begitu caranya. Jadi sebelum itu udah lari duluan sekarang, nggak boleh, nggak boleh.